Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Apa yang sebenarnya Allah inginkan dari kita? Apakah lebih banyak pelayanan? Lebih banyak memberi? Lebih banyak perbuatan baik? Ketika seseorang bertanya kepada Yesus tentang perintah terbesar, hal terpenting untuk difokuskan, jawaban Yesus sederhana, namun begitu mendalam. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini bukan tentang berbuat lebih banyak terlebih dahulu, ini tentang mengasihinya lebih dalam. Dalam Matius 22, para pemimpin agama yang menguji Yesus mencoba menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan. Salah satu dari antara mereka adalah seorang ahli Taurat. Dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dan Yesus menjawab dengan mengatakan, kasihilah Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Ini bukanlah perintah baru. Ini berasal dari Ulangan 6 ayat 5. Tetapi Yesus menempatkannya di pusat segala sesuatu. Mengapa? Karena jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, segala sesuatu mengalir dari sana. Hal yang ditekankan dari kalimat yang diucapkan Yesus yang pertama adalah kasihilah Allah dengan sepenuh hati. Dikatakan dengan segenap hatimu. Hati kita adalah pusat emosi, keinginan, dan kasih sayang. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita berarti memberikan kepadanya kasih kita yang terdalam, di atas segala kasih lainnya, dan membiarkan Dia membentuk keinginan kita. Dia ingin kasih kita bersifat pribadi dan penuh kepada Allah. Yang kedua, kasihilah Dia dengan sepenuh jiwamu. Dikatakan dengan segenap jiwamu. Jiwa adalah esensi dari diri kita, hidup kita, keberadaan kita. Mengasihi Allah dengan sepenuh jiwa kita berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, tanpa menahan apapun. Dia menginginkan kita seutuhnya, bukan hanya di hari Minggu atau waktu-waktu tertentu saja, tetapi seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, kasihilah Dia dengan pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dikatakan oleh firman Tuhan. Pikiran kita adalah tempat kita berpikir, bernalar, dan membuat keputusan. Mengasihi Tuhan dengan pikiran kita berarti mengasihi Dia dengan kebenarannya, dan memilih untuk menyelaraskan pikiran kita dengan firman-Nya. Dia ingin kasih kita penuh perhatian dan penuh niat baik kepada Dia. Bayangkan memberi seseorang hadiah, tetapi saudara hanya memberikan sebagian. Saudara menyimpan sebagian dari sisanya untuk diri sendiri. Bagaimana perasaan orang yang menerimanya? Seperti itulah Tuhan tidak ingin kita memberikan sebagian dari diri kita, hidup kita. Dia menginginkan kita seutuhnya karena Dia memberikan seluruh dirinya juga untuk kita. Saudaraku, bagaimana kita menjalankan perintah ini? Ujilah hati saudara. Apa yang bersaing untuk mendapatkan kasih dan perhatian saudara? Bawalah kepada Tuhan. Serahkanlah hidup saudara. Biarlah Dia memimpin keputusan dan rencana-rencana saudara. Perbaharuilah pikiran saudara.
luangkan waktu untuk merenungkan firman-Nya, dan biarkan kebenarannya membentuk pikiran saudara. Mengasihi Tuhan sepenuhnya bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang arah. Setiap hari, buatlah langkah untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu, sepenuhnya dan tanpa syarat. Ajari kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Tolonglah kami untuk memberikan kepadamu bukan hanya sebagian dari hidup kami, tetapi seluruh diri kami. Dan semoga kasih kami kepadamu terpancar melalui segala perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.